saya tanggul tadi api ini api saya mau mati lagi sama. Abrasi Sungai Wai Belu di Kecamatan Kota Agung Barat, Tanggamus kian melebar. Sebagian daratan di sepanjang bantaran sungai terkikis akibat sungai ini sering dilanda banjir bandang. Bahkan jarak bibir sungai dengan permukiman kini hanya tersisa 2 meter saja. Rumah-rumah di sepanjang pinggir sungai nyaris tercemplung ke sungai. Warga khawatir jika saat hujan deras air sungai akan meluap dan menyapu rumah mereka. Apalagi dalam beberapa pekan terakhir masih sering turun hujan lebat. Warga mendesak pemerintah segera membuatkan tanggul penahan air permanen atau bronjong supaya abrasi tidak kian parah. Saya minta segera ditanggul, walaupun tanggul darurat ini bahaya. Soalnya di rumah ini ada nyawa anak-anak saya. Jadi saya minta segera mungkin, secepat mungkin ini harus diproses, Pak. Ini sekali banjir lagi ini bisa hanyut rumah saya, Pak. Dari pihak kecamatan sudah pernah melakukan cross check di lapangan? Sering, Pak, sering sekali. Tapi nggak ada tindakan sama sekali. Di pemerintahan Bukon sudah berupaya mengajukan proposal bantuan penanggulan dari Wai Belu sampai dengan Wai Awi Banjarmasin itu sepanjang 1.500. Bahkan proposal sudah 1 tahun yang lalu kita naikkan. Namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari pemerintah setempat. Desa Ulu Belu, Kecamatan Kota Agung Barat, Tanggamus rutin dilanda banjir saat musim hujan. Meski belum ada korban jiwa, namun banjir biasanya membawa lumpur yang longsor dari kawasan bukit di desa ini. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus. Warga desa Purwodadi Dalam, Kecamatan Tanjung Sari, Lampung Selatan, Rabu siang digegerkan dengan tewasnya Subianto, 63 tahun, di dalam rumahnya. Subianto tewas karena gantung diri. Setelah didobrak pintu rumahnya, rupanya tak hanya Subianto yang tewas di dalam rumah ini. Istri Subianto bernama Sri Winarni juga tergeletak di kamarnya dengan banyak luka bekas sabetan senjata tajam. Sri Winarni akhirnya tewas saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Menurut pamong desa, Subianto nekat bunuh diri setelah menganiaya istrinya dengan senjata tajam jenis celurit. Sebelum menganiaya istrinya, para tetangga mendengar terjadi cekcok mulut antara Subianto dan Sri Winarni di dalam rumahnya. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Peribahasa ini mungkin cocok untuk menggambarkan nasib EH. Rabu siang ia yang sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Tulang Bawang akibat kecelakaan dari motor malah ditangkap polisi. EH ditangkap karena jadi buronan kasus pencabulan terhadap perempuan tetangganya berusia 17 tahun. Dengan kondisi masih sakit, EH digelandang ke kantor polisi. Tersangka dibantu jalan menggunakan kursi roda. Dalam pemeriksaan polisi, tersangka berdalih tergiur dengan kemolekan dan kecantikan korban. Pencabulan pertama justru disengaja direkam menggunakan kamera ponsel oleh tersangka. Video itu kemudian dipakai tersangka untuk mengancam korban, supaya korban mau dicabuli. Beberapa kali tembakan peringatan yang diletuskan polisi rupanya diabaikan oleh Dani alias Sawi saat akan ditangkap di rumahnya di Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Ia akhirnya bisa ditangkap setelah ditembak kakinya saat berusaha kabur ke kebun belakang rumahnya. Dani alias Sawi merupakan salah satu preman yang biasa memeras atau memalak sopir truk dan travel yang melintas di Jalan Lintas Sumatera Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Mereka mengadang truk dan meminta uang hingga puluhan ribu rupiah pada pengemudinya. Jika tidak diberi, maka preman-preman itu bisa saja menganiaya atau merusak truk korban. Salah satu video pemerasan terhadap sopir truk oleh tersangka sempat viral di media sosial. Gratis lagi tapi ngerampas, bukannya ngerampas lagi tapi ngerampok. Kondisi memprihatinkan terjadi saat ada warga yang meninggal di Desa Pemberihan, Kecamatan Bengkunat, Pesisir Barat, sebab tidak ada jalan layak dari permukiman menuju tempat pemakaman umum di desa ini.
seperti saat pemakaman jenazah Iswandi yang meninggal dunia di usia 60 tahun karena sakit. Warga menggotong jenazah Iswandi dengan menerjang sungai berarus deras saat menuju ke pemakaman umum. Warga menceburkan diri dan berjalan kaki di sungai sembari menggotong keranda jenazah. Menurut petugas penjaga makam Desa Pemerihan Selasa siang, saat air sungai surut, warga masih bisa berjalan kaki melewati sungai karena air biasanya setinggi pinggang orang dewasa. Namun saat musim hujan, jenazah yang akan dimakamkan pun harus dihanyutkan dengan perahu rakit dari pohon pisang. Harga bahan pokok di desa terpencil lebih tinggi dibanding di kota, seperti di desa Siringgading, Kecamatan Bengkunat, Belimbing, Kabupaten Pesisir Barat. Harga gas LPG tabung isi 3 kg di desa ini tembus Rp75.000 per tabung. Harga itu 3 kali lipat lebih mahal dibanding dengan harga gas LPG di daerah yang lebih maju yang di kisaran Rp22.000 per tabung. Menurut pedagang di desa Siringgading, harga bahan pokok yang dijualnya tidak stabil karena tergantung cuaca. Saat musim kemarau, harga bahan pokok bisa lebih murah, namun saat musim hujan, harganya naik drastis. Saat musim hujan, waktu perjalanan membawa bahan pokok dari pasar ke desa Siringgading bisa hingga 2 hari. Jalan menuju desa ini berlumpur. Ini menyebabkan ongkos ojek yang mengangkut bahan pokok juga naik drastis. Para petani di Desa Kelawi, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan kini mulai mengembangkan menanam pohon alpukat jenis baru yang diberi nama Sipit Kelawi. Salah satunya Sabana, petani 40 tahun ini mengatakan bahwa buah alpukat yang dikembangkan itu memiliki kelebihan dibanding jenis lainnya. Antara lain daging buahnya lebih tebal dan rasanya lebih manis. Lalu lebih tahan lama karena kadar airnya lebih sedikit. Penjualan buah alpukat kini hingga ke Pulau Jawa seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Alpukat Sipit Kelawi itu satu, dia punya keunggulan tahan lama, dia kadar air sedikit, cita rasanya manis, legit, dan dagingnya tebal. Kuning dia. Peminatnya seperti apa? Peminatnya sekarang ini kalau untuk mesen alpukat Sipit Kelawi inden. Yang pasti inden. Dia kita jual 25 nggak nawar. Dari petani. Dari lahan seluas 3 hektar bisa menghasilkan hingga 60 ton buah alpukat dalam sekali panen. Harga alpukat jenis ini harganya stabil Rp20.000 per kilogram. Harga itu lebih mahal dibanding buah alpukat jenis lain yang di kisaran Rp15.000 per kilogram. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan.